Robinson Journey. Bangga jadi Indonesia. Robinson Journey. Bangga jadi Indonesia. Halo, selamat pagi sahabat. Di tempat ini, Desa Jagaraksa, kami sudah menemukan tempat yang direkomendasikan untuk melakukan wisata alam dengan camping kayak kami sekarang ini. Dalam jelajah kami ke Banten dan rencananya kemudian ke Jawa Barat. Kami berangkat dari Jakarta itu pagi, subuh, terus jalannya santai aja. Kita berdoa untuk kegiatan kita sepanjang perjalanan ini. Biar semua dilancarkan, berjalan dengan baik, kita hasilkan yang terbaik. Doa mulai. Robinson Journey. Bangga jadi Indonesia. Lewat Bogor, masuk ke Jasinga. Itu rutenya kami. Dari Jasinga ketemu dengan teman-teman dari Pemuda Banten. Ini yang kita ketemu Andi sama Bang Faiz. Nah, mereka yang antarkan kami ke sini. Ini yang pertama kami dapati, tempat yang asik banget untuk bisa menikmati alam. Di sekitar kami ini ada pohon meranti, hutan meranti yang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, di mana tempat ini adalah hutan adat ini. Nah, latar belakangnya persawahan seperti ini, keren banget. Ini tempat ground campnya kami hari pertama, malam pertama adalah di Cepak Situ. Nah, di Cepak Situ ini pemandangannya dari hutannya nanti akan kelihatan sawah ini. Keren banget. Sawah ini kayak di Bali, kayak di Ubud ya. Jadi dia kayak bersusun-susun gitu. Dengan sistem pengairan dia dari satu sumber mata air, terus
diturun ke bawah itu disebar. Sahabat boleh datang ke sini, sangat kami rekomendasikan untuk datang dengan menggunakan kendaraannya, mau motor atau mobil yang biasa aja, nggak usah yang dimodifikasi kayak mobilnya RJ juga bisa kok. Sampai di sini tinggal cari aja masyarakat, tanya aja tempat camping yang namanya Cepak Situ. Robinson Jun. Bangga jadi Indonesia. Robinson Jun. Bangga jadi Indonesia. Nah kemarin kami dianterin sama Bang Andi sama Bang Faiz ketemu dengan pemuka adat. Karena di Banten ini adat istiadatnya sangat dijaga. Ini saya ke rumah Abah. Abah itu adalah ketua adat masyarakat di sini. Jadi karena kami mau nginep di desa ini, saya izin dulu itulah kira-kira silaturahmi dulu. Oke. Assalamualaikum. Pertama kami ketemu dengan Abah Gede namanya. Beliau itu adalah kayak kalau di daerah lain mungkin ada bahasa yang disebut kepala sukunya gitu. Ke beliau itu kami kenalkan diri, minta izin ke beliau untuk kami boleh menginap atau mengunjungi desa Jagaraksa ini. Saya Robinson dari Jakarta. Saya dari acara keliling Indonesia karena saya memang keliling Indonesia untuk melihat potensi pariwisata. Gitu. Jadi bapak ieu di Jakarta ngaranna Robinson ada kadieu tujuanna keliling Indonesia kabeh sa Indonesia lain tahunan bae. Indonesia. Jadi tujuan saya itu untuk melihat potensinya dari desa Jagarasa ini, apa dari kayak kopi, kulinernya itu kopi, terus keindahan alamnya, bisa camping di hutan itu tadi Hutan adat. di hutan adat gitu, Abah. Jadi jadi tumpo kayak di urang potensi teh lain anu bisa dikembangkan, misalkan kopi, dadahareun, buah-buahan, nu aya di hutan kitu tumpo. Kayak mereka manehna teh dieukeun dipromosikeun, dibejakeun ka anu loba ka ditu. Gitu, Abah. Ya kata Abah mudah-mudahan lancar, Abah udah Amin. ngizinin katanya supaya lancar, supaya Atur sukses. nuhun, atur nuhun, Abah. Dari beliau kalau sudah ada izin maka sahabat bebas mau jalan kemana aja. Itu, Abah.
Gede ketemu dengan Jarok. Jarok itu adalah sebutan adat untuk kayak kepala desanya kalau di kita. Robinson Dulu, bangga jadi Indonesia. Robinson Dulu, bangga jadi Indonesia. Terus dari Abah Gede ketemu dengan Jarok. Jarok itu adalah sebutan adat untuk kayak kepala desanya kalau di kita. Ini dia yang tempat kita janjian tadi sore sama Abah, ngobrol sama Jarok. Jarok itu kepala desanya, itulah kepala desa adatnya di Imah Gede namanya. Memang ini tempat untuk pertemuan. Ini saya mau ngobrol-ngobrol, banyak informasi baru yang saya belum tahu, yang ini nanti ya kita akan ngobrolin. Halo. Di mana nih? Dengan beliau tadi malam itu saya ngobrol-ngobrol tentang adat istiadat. Bagaimana kebiasaan di sini, peraturan di sini. Itu kalau di Jagakarsa ini seperti apa? Jagaraksa itu seperti apa yang dia bilang kesepuhan ya? Kesepuhan. Itu gimana itu? Uniknya kesepuhan itu beda. Kalau masyarakat adat kesepuhan itu beda dengan masyarakat adat Baduy. Beda. Nah, di mana bedanya? Kalau kami itu kan punya slogannya yang hukum yang menjalankan negara, patuh dan tunduk aturan hukum yang berlaku. Kalau Baduy panjang, tong dipotong, pondok tong disambung. Gitu. Dari sana kami banyak cerita bagaimana masyarakat di sini bisa saling membantu, saling menolong. Nggak cuman masyarakat lokal aja, tapi kami pendatang kan. Kami yang datang ke Desa Jagaraksa ini pun disambut dengan baik. Mbak, ini salah satu yang unik dari Desa Jagaraksa. Kesepuhan Karang. Kesepuhan Karang ini bahwa siapapun kita, orang asingkah atau memang masyarakat lokal, masyarakat tetangga, desa tetangga, kalau datang ke sini pada saat lapar, dia mau makan nasi mah nggak usah dipikirin. Asal mau makan lauk ya seadanya, mungkin begitu ya, Jarok ya. Asal mau makan lauk seadanya gitu, nasi mah sekenyangnya gitu. Itu ceritanya gimana, Jarok? Jadi kan kami ini punya amanat dari terutama Abah amanat semuanya makan nasi. Kita berjuang untuk berjuang itu orang tua
kami bikin sawah, bikin apa untuk menanam padi. Padi ini kan jadi beras itu sampai jadi nasi. Ngapain dijual belikan? Nggak boleh dijual belikan nasi itu, karena sama-sama makan nasi. Yang beda itu makan lauknya. Jarok banyak cerita bagaimana mereka menggerakkan masyarakat pemuda-pemuda desa Jagaraksa memanfaatkan lahan mereka dengan menanami kopi di bawah pohon-pohon gedenya. Dengan tidak membuka lahan yang baru, pohon gede ditebangi terus dijadiin kopi semua, enggak. Ternyata mereka memanfaatkan itu. Sampai kan kami sendiri bisa menikmati kopi khas Banten, Kobaki namanya. Kopi Banten Kidul. Menurut saya pribadi, kopi ini salah satu penjaga longsor. Kenapa penjaga longsor? Mereka nggak mau hidup kalau nggak ada pohon yang besar, namanya naungan, ya kan? Itu aja. Terus anak-anak muda mulai konsen di kopi. Nah, saya sengaja ciptain namanya juga. Kalau si Engkos tadi ngomong Kobaki itu apa? Saya yang nyiptain. Karena di Banten itu nggak ada nama Bantennya kopi itu kan, ada kupu-kupu, ada segala macam. Udah, saya bilang kita angkat provinsi kita bangga dengan provinsi kita. Yuk kita bikin namanya Kobaki, kopi Banten. Setelah kami ngobrol-ngobrol panjang lebar, kemudian ditunjukkan ini dan itu, sampai ini ada di belakang saya ini yang disebutnya Tera Sharing. Tera Sharing ini sistem irigasi, sistem persawahan yang bertingkat-tingkat. Ini yang saya sebut Ubudnya Banten. Sejauh ini, inilah perjalanan kami saat mengeksplor Banten. Hingga sampai di sini, kami sudah merasakan semua. Mulai dari alamnya yang indah, keramahan masyarakatnya, terus menikmati kulinernya yang gratis gitu. Kami boleh dikenyangkan sepuasnya. Ini satu perjalanan yang kami baru tahu dan kami sangat menikmatinya dan kami sangat merekomendasikannya. Setelah ini kami akan jalan terus mengeksplor sekitar sini. Katanya ada curug atau air terjun yang nanti kita akan lihat. Kemudian kami nanti bermalam di negeri di atas awan, beda desa, beda kesepuhan. Gitu. Di situ nanti kami akan melihat keindahannya seperti apa lagi. Pasti beda dengan yang di sini. Ikutin terus petualangan kami mengeksplor Indonesia. Robinson Jernih, bangga jadi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.